Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat berikutnya, Xiaoyan terus-menerus memulai pertempuran dengan Valkyrie sayap hitam. Setelah kalah beberapa kali, Xiaoyan tidak menyerah. Dia terus mundur ke belakang dan maju kembali untuk bertarung lagi. Jika ini adalah pertempuran hidup dan mati, Xiaoyan mengerti bahwa bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, dia tidak akan menjadi lawannya yang menunjukkan betapa sengitnya efektivitas tempurnya. Xiaoyan sangat jelas tentang hal ini. Jadi dalam pertempuran berturut-turut, Xiaoyan tahu lebih banyak bahwa meskipun serangan sengit di depannya tidak dinyatakan secara eksplisit, beberapa serangan dalam pertempuran mengandung makna yang sebenarnya. Tergantung apakah Xiaoyan bisa memahami arti sebenarnya. Xiaoyan secara bertahap mengerti bahwa jika dia ingin mengalahkannya, dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Meskipun serangan Valkyrie tampaknya bisa berubah, tetapi tetap ada aturan dalam serangannya. Scene berganti di sebelah timur 33 dunia. Pada saat ini berdiri seorang lelaki tua yang tampak berpikir menatap ke utara. Nak, apakah kamu pikir dia bisa mengalahkan Valkyrie sayap hitam? Ucap orang itu berkata. Tetapi tidak ada seorang pun di sampingnya. Dia adalah reinkarnasi dari Susang. Kurasa dia mungkin bisa mengalahkannya. Ucap suara samar terdengar dari bawah. Hanya ketika mencari asal suara itu, dapat dilihat suara itu berasal dari sosok yang terkubur di tanah yang hanya menyisakan kepalanya di atas. Namun lelaki tua itu sedikit tidak enggan mendengar jawaban dari muridnya tersebut. Guru, aku ingin bertanya kepada Anda, ucap sosok itu. Mendengar perkataan ini, lelaki tua itu berkata, akhirnya kau tahu cara berbicara hormat kepada gurumu ini. Katakanlah, apa yang ingin kau tanyakan? Ucap lelaki tua itu. Valkyrie sayap hitam dulunya adalah penjaga 33 benua. Bahkan jika dia tidak hidup sekarang, dengan reaksi dan efektivitas tempurnya sendiri, apakah dia akan terkalahkan oleh orang biasa? Ucap muridnya bertanya. Mendengar ini lelaki tua itu sedikit kesal. Dia tidak terlalu menyukai Susang di masa lalu ataupun reinkarnasinya di masa sekarang. Aku tidak peduli dengan hasilnya. Hanya saja kamu jangan sampai dikalahkan olehnya. Ucap lelaki tua itu. Adapun pria yang terkubur di tanah yang hanya menunjukkan kepalanya. Jika Xiaoyan melihat wajahnya, dia seharusnya hampir tidak bisa mengenalinya. Lagi pula wajah abu-abunya memang agak sulit dikenali. Sosok yang terkubur di tanah bukanlah orang lain. Itu adalah Luo Tian yang pernah dibunuh oleh Xiaoyan. Sepertinya waktu itu Luo Tian tidak mati, tetapi diselamatkan oleh lelaki tua yang dia panggil dengan sebutan guru di sampingnya. Aku sangat membencinya. Dan dendam ini tidak akan berakhir sebelum aku membunuhnya. Ucap Luo Tian mengingat kejadian di masa lalu. Bagaimana kalau aku mengajakmu untuk membunuhnya bersama? Ucap lelaki tua itu. Mendengar kata-kata ini, mata Luo Tian masih acuh tak acuh. Guru, jika dia mati, maka aku juga tidak harus hidup lagi. Ucap Luo Tian berkata dengan dingin. Baik, aku mengerti maksudmu. Ternyata dia terikat denganmu. Dan dia seperti lonceng hati yang akan selalu bersamamu. Ucap lelaki tua itu. Tidak, guru, dia bukan lonceng hatiku. Ucap Luo Tian menggelengkan kepalanya. Dan segera dia berkata lagi. Aku telah berada di bawah bayang-bayangannya sepanjang hidupku. Bahkan aku pernah berpikir bahwa aku benar-benar dapat menggantikannya sebagai Susang. Sampai aku bertemu dengannya dan dikalahkan. Aku tidak mengerti kesenjangan antara aku dan dia. Ucap Luo Tian berkata perlahan. Dia hanya memiliki reinkarnasi yang kuat. Namun jika kau bisa belajar dari diriku dengan giat, maka kau juga bisa memiliki kualifikasi yang sama sekali tidak lebih lemah darinya. Bakat yang kumiliki tidak berbeda dengan Susang. Ucap orang tua itu berkata dengan sangat serius. Guru, aku telah mengikuti Anda selama ribuan tahun. Kapan aku bisa mewarisi kemampuan Anda? Ucap Luo Tian. Mendengar pertanyaan ini, lelaki tua itu terdiam. Anak baik, aku benar-benar tidak salah menjadikanmu murid. Jika waktunya tiba, aku akan mewariskanmu. Ucap lelaki tua itu. Setelah percakapan panjang antara guru dan murid, mereka sekali lagi memperhatikan pertarungan Xiaoyan. Memang mungkin dapat mengalahkan Valkyrie bersayap hitam, tetapi itu akan memakan waktu setidaknya ratusan tahun. Gumam lelaki tua itu dalam hati. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk mengalahkannya setelah bertarung ribuan pertempuran dengan Valkyrie bersayap hitam ini. Ucap lelaki tua itu.
Bukannya dia meremehkan Xiaoyan, tetapi dia juga membuat penilaian dari penampilan Xiaoyan saat melawan Valkyrie sayap hitam ini. Xin kembali ke tempat Xiaoyan. Selama pertempuran panjang, Xiaoyan secara bertahap menghadapinya dengan baik. Setelah ribuan putaran, Xiaoyan telah bertarung dengan Valkyrie sayap hitam dan memakan waktu 2 tahun. Pertempuran yang panjang ini belum menunjukkan hasil yang berbeda. Jadi pada saat ini Xiaoyan memutuskan untuk memasuki pagoda emas dan pergi ke lantai 5 untuk menguji metode pertarungan yang cocok untuk mengalahkan Valkyrie. Pintu gerbang yang ada pada pagoda emas berwarna putih, hijau, biru, dan ungu. Dan kesulitannya diurutkan secara berurutan. Dan saat ini Xiaoyan dapat mensimulasikan pertempuran melawan Valkyrie sayap hitam di gerbang pertempuran ini. Pada saat ini dia telah mengalahkan Valkyrie di gerbang putih. Di gerbang putih ini adalah yang paling terlemah dari gerbang yang lainnya. Namun Xiaoyan tidak hanya mengalahkan Valkyrie sayap hitam di gerbang putih, tetapi ia juga mengalahkannya di gerbang hijau dengan mudah. Namun setelah Xiaoyan pergi melawan Valkyrie di dunia nyata, dia masih tidak dapat mengalahkan Valkyrie. Sebagian besar kekurangannya yang ditampilkan oleh Valkyrie sayap hitam di gerbang putih dan hijau adalah kekurangan yang ingin dilihat oleh Xiaoyan. Namun kekurangan itu masih tidak cukup untuk membuat Xiaoyan menang melawannya. Aku masih tidak percaya dengan ini. Mengapa dia masih bisa mengalahkanku? Kalau begitu aku akan mencoba gerbang biru yang akan jauh lebih sulit, gumam Xiaoyan. Dia menghabiskan waktu di sini dengan bertarung secara simulasi dengan Valkyrie selama 2 tahun terakhir. Dan selama itu juga keterampilan tempur Xiaoyan terakumulasi. Setelah Xiaoyan mengamati, akhirnya dia mengerti efektivitas tempur Valkyrie sayap hitam agak mirip dengan Wu Tianyu. Karena dia terus menyerang secara ekstrim. Di gerbang warna biru, Xiaoyan menyerangnya dengan segala cara yang bisa dia gunakan. Tetapi efeknya tidak terlalu signifikan. Xiaoyan masih dikalahkan 1 demi 1 untuk waktu yang lama di gerbang biru ini. Mungkin butuh beberapa waktu, tetapi Xiaoyan percaya bahwa waktu yang dihabiskan adalah nilai yang sepadan. Pada saat ini pertempuran yang dia pelajari akan sangat bermanfaat ketika dia menjadi seorang keabadian kaisar. Di gerbang biru ini, kegagalan Xiaoyan terjadi lagi dan lagi. Dan bahkan Xiaoyan yang selalu gigih merasakan rasa frustasi dan memiliki ide untuk menyerah. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa semakin sulit maka akan kuat dia melawannya. Dan setelah berhasil itu benar-benar akan membuatnya bahagia. Waktu berlalu. Setelah pertarungan terulang kali di gerbang biru ini, akhirnya Xiaoyan mulai memahami kekurangan dari Valkyrie sayap hitam. Dan akhirnya Xiaoyan mengalahkannya di gerbang biru ini. Setelah mengalahkannya di gerbang biru, Xiaoyan langsung menuju dunia nyata untuk mengalahkan Valkyrie. Dengan memahami kelemahan Valkyrie di gerbang biru sebelumnya, maka pertarungan dengan Valkyrie di kenyataan dapat diselesaikan dengan mudah. Xin kembali berganti di tempat lelaki tua dan Luotian. Sungguh hebat. Apakah anak itu bisa mengalahkan Valkyrie hanya dengan imajinasi saja? Ucap lelaki tua itu. Di sebelah timur 33 benua, ada cahaya dan bayangan di depan lelaki tua itu saat ini. Dan dalam gambar itu ada Xiaoyan yang tidak bergerak dan hanya terlihat duduk. Guru, aku punya pertanyaan. Pada saat ini Luotian yang hanya memiliki kepala terbuka di tanah, dia berkata dan lelaki tua itu memandang Luotian. Bicaralah, aku akan memecahkan teka-tekimu, ucap lelaki tua itu. Zhu adalah Zhu, walaupun dia telah bereinkarnasi. Melihat bahwa guru begitu percaya diri, apakah kekuatan guru lebih kuat dari Zhu? Ucap Luotian memandang lelaki tua itu dan bertanya. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba mengeringit. Dan secara alami kesal mendengar kata-kata dari Luotian. Meskipun aku tidak lebih kuat dari Zhu, namun ada satu hal yang aku lebih baik darinya. Ucap lelaki tua itu berkata dengan tegas. Dan matanya penuh dengan kepercayaan diri mutlak. Lelaki tua itu juga sengaja berhenti sejenak untuk menciptakan rasa misteri. Wow! Apakah itu kemampuan guru yang buang air kecil lebih jauh daripada Zhu? Ucap Luotian bercanda dan menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat tangannya untuk memberi Luotian pukulan besar. Tetapi pada akhirnya dia masih tidak bisa melakukannya. Dasar kau bocah nakal. Berani bercanda dengan gurumu sendiri. Jika bukan karena guru, kau pasti telah wafat sejak lama. Ucap lelaki tua itu berkata dengan marah. Hehehe, maaf guru. Aku tidak bermaksud membuatmu marah. Oh iya, guru, Anda belum mengatakan sesuatu apa yang Anda miliki yang lebih baik dari Zhu. Ucap Luotian segera bertanya kepada lelaki tua itu. Zhu,
Aku akui bahwa dia memang sangat kuat. Tetapi karena aku telah menjadi seorang guru, jelas aku lebih baik darinya. Dan dia tidak akan pernah bisa melampauiku, ucap lelaki tua itu. Luotian tiba-tiba mengangkat alisnya dan sepertinya memikirkan sesuatu. Sebelum lelaki tua itu bisa berbicara lagi, Luotian tiba-tiba berkata, "Aku tahu hal apa yang guru lebih baik dari Susang. Guru telah hidup lebih lama darinya," ucap Luotian memimpin dalam membuka mulutnya. Setelah Luotian selesai berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba sangat gembira. "Hahaha, muridku memang sangat pintar," ucap lelaki tua itu mengacukan jempolnya kepada Luotian. Luotian memutar matanya dan sedikit mengerinyet. "Hahaha, seharusnya hebat bukan karena aku bisa hidup lebih lama darinya," ucap lelaki tua itu dengan bangga. Setelah percakapan yang humoris ini, mereka langsung menatap kembali tempat Xiaoyan bertempur. Saat ini lelaki tua itu dan Luotian menyaksikan pertarungan Xiaoyan dengan Valkyrie sayap hitam. Terlihat pertempuran sengit pecah dalam sekejap. Seketika lelaki tua itu tersentak saat dia melihat serangan Xiaoyan yang saat ini dapat dengan mudah memukul mundur Valkyrie. Apa? Aku tidak percaya bahwa dia dapat memukul Valkyrie hingga terpental ke belakang hanya dengan berimajinasi sebentar. Aku rasa dia saat ini hanya sedang beruntung, ucap lelaki tua itu masih sinis dan nyinyir saat berbicara. Ada bau kecemburuan di matanya. Bahkan jika reinkarnasi dapat memulihkan ingatan, bahkan jika reinkarnasinya sangat berbakat, pasti akan sulit untuk kembali ke puncak. Ucap lelaki tua itu percaya bahwa bahkan jika Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Susang, tidak mungkin untuk mengulangi tingkat kuat yang dapat dicapai lagi. Bom! Pada saat ini penguasa Xuan Xiaoyan menangani serangan dari Valkyrie dengan sangat mendominasi. Lelaki tua itu melihat serangan ini sangat luar biasa. Apalagi Valkyrie memiliki berbagai metode serangan. Namun sepertinya Xiaoyan sudah tidak asing lagi dengan semua serangan Valkyrie. Seolah-olah dia pernah mengalami semua metode serangan Valkyrie. Sekarang saatnya. Dia pasti tidak bisa menghadapi serangan mengerikan dari Valkyrie. Keterampilan seni bela diri rahasia Valkyrie sayap hitam. Itu adalah metode 13 dewa sayap hitam. Dan dikombinasikan dengan sayap seni bela diri yang dilemparkan oleh Styx, itu dapat menjadi serangan ataupun pertahanan. Hahaha, tidak mungkin baginya mengalahkan serangan mematikan ini, ucap lelaki tua itu meremehkan Xiaoyan. Adapun Xiaoyan, setelah menahan serangan 13 dewa sayap hitam milik Valkyrie, matanya berangsur-angsur sedikit menyusut. Setelah melakukan pertarungan sebanyak 1.800 ronde, aku akhirnya bisa mengalahkan semua metode kuatmu, ucap Xiaoyan berteriak. Domain Bayan. Teriak Xiaoyan mengeluarkan api Bayan. Bayan tiba-tiba menyelimuti seluruh lingkungan menjadi bola api putih, lalu Valkyrie dan Xiaoyan semuanya diselimuti di dalamnya. Dalam penglihatan lelaki tua dan Luotian, itu juga berubah menjadi potongan putih yang luas. Dan situasi perang saat ini tidak dapat dilihat dengan jelas. Apa? Aku tidak menyangka dia memiliki jantung api. Dan dia juga mengembangkan kekuatan jantung api itu ke tingkat yang mengerikan, ucap lelaki tua itu terkejut. Namun meskipun begitu, aku tidak berpikir itu bisa mengalahkan Valkyrie sayap hitam ini. Sesaat setelah lelaki tua itu berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Seluruh api putih menyapu dan kegelapan di sekitarnya tampak tersebar. Baru kemudian sesosok berdiri di dalam api putih. Dan sosok yang berdiri itu jika dilihat secara seksama itu adalah Xiaoyan. Adapun Valkyrie bersayap hitam telah menghilang. Dan ada sesuatu yang ada di tangan Xiaoyan saat ini adalah nektar dewa ekstrim yang tertanam di kepala Valkyrie sebelumnya. Setelah Xiaoyan mengalahkan Valkyrie sayap hitam, dia memperhatikan dengan seksama nektar dewa ekstrim yang ada di tangannya saat ini. Apakah aku sudah menang? Gumam Xiaoyan. Tapi pada kenyataannya Xiaoyan tidak membunuh Valkyrie. Hanya saja penguasa Xuan memukul dadanya. Tetapi dia tidak akan pernah bisa membunuhnya. Ketika penguasa Xuan Xiaoyan menyentuh dadanya, sosok Valkyrie tiba-tiba berubah menjadi gelembung dan menghilang setelah beberapa saat. Xiaoyan tidak tahu bahwa di kejauhan, di mana sosok gunung itu berada, Valkyrie bersayap hitam muncul tetapi matanya tertutup dan tidak ada vitalitas. Pada saat ini ada sesosok di atas gunung ini. Dan dia melihat penampilan Valkyrie sayap hitam. Dan tiba-tiba menunjukkan cahaya aneh di matanya. Anak laki-laki itu benar-benar mengalahkanmu. Ini sungguh luar biasa, ucap sosok gunung itu dengan takjub. Ini adalah kedua kalinya aku menguburmu. Aku tidak ingat kapan pertama kali.
Seperti yang dikatakan sosok di atas gunung itu, dia telah mengubur Valkyrie bersayap hitam bersamanya. Kemenangan ini membuat Xiaoyan sangat gembira. Dia bahkan mendapatkan nektar dewa yang ada di atas kepala Valkyrie. Nektar dewa memancarkan fluktuasi kekuatan misterius. Ternyata selain mendapatkan nektar dewa ekstrim, Xiaoyan juga mendapatkan sayap Valkyrie. Keduanya adalah hal yang sangat berharga. Setelah 3 tahun, Xiaoyan mengembangkan metode serangan Valkyrie bersayap hitam. Tetapi itu harus dikombinasikan dengan sayap Valkyrie untuk digunakan. Apa yang Xiaoyan tidak duga adalah dia akhirnya bisa mendapatkan sayap Valkyrie. Jika dia dapat menggunakan sayap Valkyrie ini, maka Xiaoyan dapat menampilkan trik serangan mengerikan 13 dewa sayap hitam milik Valkyrie. Sementara itu lelaki tua dan Luotian di kejauhan masih tercengang atas kekuatan mengerikan yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Mereka masih tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar telah mengalahkan Valkyrie sayap hitam. Namun pada saat ini Xiaoyan masih melihat apa yang dia dapatkan dari Valkyrie sebelumnya. Dan segera memilih untuk meningkatkan kekuatannya. Nektar dewa yang dia dapatkan sebelumnya benar-benar mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Meskipun hanya ada 1 buah, itu berisi kekuatan puluhan kali lebih misterius. Kemudian segera Xiaoyan duduk bersila dan menelan nektar dewa ekstrim itu. Saat Xiaoyan perlahan menutup matanya, kekuatan misterius yang sangat kuat pecah di tubuh Xiaoyan. Target yang Xiaoyan inginkan adalah mencapai kekuatan dewa bintang 8. Tentu saja terobosan di alam besar tidak hanya terlihat begitu sederhana dalam hal numerik. Namun setelah 3 tahun bertarung dengan Valkyrie sayap hitam, Xiaoyan merasakan bahwa sumber Doki di Meridiannya hanya dapat distabilkan oleh pertempuran terus-menerus. Bahkan dengan sekitar 10 pertempuran dengan Valkyrie, sumber Doki Xiaoyan telah lama stabil. Dan konsumsi besar yang dibawa oleh pertempuran itu sendiri juga merupakan semacam latihan. Hanya dengan cara ini Xiaoyan dapat lebih memahami pentingnya pertarungan. Meskipun butuh beberapa tahun untuk bertarung melawan Valkyrie sayap hitam, itu sangat sepadan dengan manfaat yang didapatkan oleh Xiaoyan saat ini. Dan dengan nektar dewa yang dia peroleh itu, memungkinkan Xiaoyan untuk menerobos dewa bintang 8 dengan mudah, daripada dia harus menerobos secara paksa. Dan film pun berakhir. Akhir.